kembali lagi di channel One Joss. Kali ini kita akan membahas One Piece chapter 985. Kali ini Oda menyajikan informasi dan adegan yang cukup padat dalam One Piece chapter 985 ini. Informasi yang sudah pasti jadi perhatian utama para pembaca adalah adegan saat Kaido secara tiba-tiba memenggal kepala Kurozumi Orochi. Adegan tersebut diawali dengan pertemuan Kaido dan Big Mom di panggung utama Onigashima. Di momen tersebut, Kaido langsung mengumumkan bahwa Beast Pirates dan Big Mom Pirates akan membentuk aliansi demi mengincar One Piece. Namun, sebelum mengincar One Piece, Kaido dan Big Mom sepakat untuk terlebih dahulu mencari 3 senjata kuno, yaitu Uranus, Poseidon, dan Pluton. Dari 3 senjata kuno tersebut, baru Poseidon yang sudah diketahui wujud dan lokasinya. Poseidon lahir dalam bentuk seorang putri dari kerajaan Ryugu, yaitu Putri Shirahoshi dan tinggal di Pulau Manusia Ikan. Setelah pengumuman itu, Kaido lalu menyinggung soal Wano Kuni yang dianggap cocok dijadikan benteng pertahanan para bajak laut. Karena negeri itu tidak berafiliasi dengan pemerintah dunia dan angkatan laut. Dia ingin menjadikan Wano sebagai surga bagi para bajak laut sekaligus mengumpulkan mereka untuk dijadikan pasukan besar demi menghadapi perang besar yang akan terjadi di masa mendatang. Kaido lantas mengatakan bahwa Onigashima akan dipindahkan ke Flower Capital, ibu kota negeri Wano, dan mengubah nama negeri itu menjadi Neo Onigashima. Informasi soal Neo Onigashima sebenarnya sudah disinggung sejak chapter 984, tapi baru dijelaskan secara detail di chapter ini. Mendengar rencana Kaido, Orochi marah besar karena menganggap Flower Capital adalah wilayah kekuasaannya sebagai shogun dari negeri Wano. Pada momen itulah, Kaido langsung memenggal kepala Orochi dan mengagetkan semua orang, baik para anggota Beast Pirates maupun anak buah Orochi. Kaido lalu berteriak dan memberikan pilihan bagi pengikut Orochi, bergabung dengan Beast Pirates atau mati di Onigashima. Semua orang masih kaget dengan pemenggalan Orochi sehingga tak ada satupun yang menjawab pertanyaan Kaido. Saat jawaban atas pertanyaan belum diungkapkan, Kaido langsung mengumumkan bahwa Onigashima resmi lahir. Onigashima dipindah ke Flower Capital dan Yamato ditunjuk sebagai shogun yang baru menggantikan Orochi. Sementara Kaido sibuk dengan pengumuman Neo Onigashima dan rencana mengincar One Piece, para samurai Red Scabbard yang ada di area belakang kastil Onigashima disambut oleh Kanjuro sang pengkhianat. Kanjuro tidak sendiri, dia ditemani beberapa pasukan Beast Pirates dan 2 samurai tanpa kepala yang ternyata adalah hasil gambaran Kanjuro. Ketika kedua pihak tampak siap untuk bentrok, Kanjuro malah mengoceh dan memberikan informasi yang menyulut emosi para Red Scabbard. 6 samurai pengawal Kojuki Oden, Asura Doji, Kikunojo, Kawamatsu, Inurashi, Nekomamushi, Reijo, ditambah Ijo, harus mendengarkan cerita Kanjuro yang menyiksa Kojuki Momonosuke karena dia mencoba kabur. Namun, cerita tersebut ditanggapi berbeda oleh para samurai pengikut Oden. Inurashi dan Nekomamushi sibuk membahas senjata baru mereka berdua. Ijo malah memuji 2 samurai tanpa kepala yang digambar Kanjuro. Sementara itu, Kawamatsu memperlihatkan wajah serius dan Kiku yang sempat menangis langsung mengenakan baju Jirah dan meminta Kanjuro untuk diam. Kiku yang sudah mengunus pedang tanpa basa-basi langsung mengincar Kanjuro dan pertempuran pun tak terhindarkan. Di salah satu panel jelang akhir chapter, kelanjutan dari pertempuran di luar kastil Onigashima sedikit diperlihatkan. Air mata Kiku tampak mengalir dari balik topeng yang dia gunakan, dan di panel sebelahnya ada sebilah pedang yang sudah berlumuran darah. Dari detail pakaian di panel itu, tampaknya itu adalah pedang yang dipegang oleh Kiku. Namun tak jelas apakah itu artinya Kiku berhasil melukai Kanjuro atau bahkan Kanjuro mati di tangan Kiku. Satu hal menarik di momen pertempuran di luar area Onigashima ini adalah keberadaan Law. Dia dan anak buahnya sama sekali tak terlihat di sana. Padahal di chapter sebelumnya, Law menggunakan kekuatan buah iblisnya untuk memindahkan semua samurai dari Polar Tank ke Onigashima. Namun, di panel ini, batang hidung Law dan anak buahnya sama sekali tak terlihat. Di saat bersamaan, Luffy yang terjebak bersama Yamato di sebuah loteng di bangunan utama Onigashima tampak sedang adu argumen. Yamato yang terus-terusan menganggap bahwa dirinya adalah Oden membuat Luffy jengkel. Menurut Luffy, Yamato tak akan mungkin bisa menjadi Oden karena Oden adalah sosok yang dicintai oleh seluruh rakyat Wano. Sebal dengan omongan Luffy, Yamato pun mengumpat dengan mengatakan, "Baiklah, mungkin kamu lebih Oden dibandingkan saya." Luffy yang sadar bahwa dirinya disamakan dengan Oden lantas bertanya maksud ucapan Yamato tersebut. Namun Yamato sama sekali tak menghiraukan keingetahuan Luffy.
Yamato lantas bercerita bahwa dia sebenarnya ingin pergi ke laut bersama Ace, tapi tidak bisa karena Kaido mengurungnya di Onigashima sejak dia berusia 8 tahun. Dia sudah terjebak di Onigashima selama kurang lebih 20 tahun dan tangannya dipasangi borgol yang akan meledak jika dia pergi dari Onigashima. Informasi soal usia dan berapa lama Yamato ditahan di Onigashima membuka wawasan bahwa saat Oden dieksekusi mati puluhan tahun lalu, Yamato belum ditahan di Onigashima. Kemungkinan besar Yamato dikurung setelah dia menyaksikan eksekusi Oden dan menemukan jurnal Oden di Kuri. Penulis berpendapat mungkin saja Kaido mengurung Yamato karena Yamato sangat mengidolakan Oden dan mau menjadi Oden. Selain itu, informasi bahwa Yamato sudah dikurung dan diborgol selama 20 tahun membuka fakta, sekaligus pertanyaan baru soal pertemuan dia dengan Ace. Fakta terbaru adalah Yamato dan Ace kemungkinan besar bertemu di Onigashima dan Yamato tak bisa ikut berlayar ke laut bersama Ace karena diborgol. Sementara itu, pertanyaan baru adalah apa sebenarnya tujuan Ace datang ke Wano dan bahkan berhasil menginjakan kaki ke Onigashima. Apakah 4 tahun lalu dia sudah jadi anak buah Shirohige atau belum? Kalau belum, apakah tujuan dia ke Wano untuk mengincar kepala Kaido tapi malah bertemu dengan Yamato? Kalau sudah jadi anak buah Shirohige, kenapa dia tak memberikan informasi soal kondisi Wano yang berubah total setelah kematian Oden dan kudeta yang dilakukan Orochi dan Kaido? Informasi sebenarnya cukup untuk membuat Shirohige bergerak menyerbu Wano demi membalas kematian Oden yang sempat jadi kru di Moby Dick. Yamato memberikan sebuah logika kepada Luffy. Ia mengatakan bahwa Luffy harus membawanya ke lautan karena Luffy adalah adik dari Ace. Namun, harapan itu tak akan jadi kenyataan jika borgol yang terpasang di tangan Yamato tidak lepas. Mendengar ocehan Yamato, Luffy menawarkan diri untuk melepaskan borgol tersebut. Syaratnya, Yamato mau bertarung bersama Luffy melawan pasukan Kaido dan rela melihat sang ayah dihajar oleh Luffy. Yamato mengamini permintaan Luffy soal menghadapi Kaido. Dia bahkan mengaku siap menghajar Kaido karena dendam telah berkali-kali disiksa sejak kecil. Saat sedang sibuk berargumen, Yamato dan Luffy mendengar keributan di bawah dan melihat kondisi Momonosuke yang babak belur di dekat Kaido. Luffy dan Yamato pun jatuh dari lotek dan posisi keduanya diketahui oleh semua orang. Chapter 985 ditutup dengan amarah Yamato yang mendengar bahwa dia akan dijadikan shogun oleh Kaido dan Luffy yang berniat menyelamatkan Momonosuke. Keduanya tampak sedang lari dari kejaran anak buah Kaido yang mendapat perintah untuk mencari Yamato. Oke semuanya, cukup sampai di sini pembahasan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Salam Woncos.